Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Al-Aqsa di Latinos BSD yang semoga Allah rahmati, dan seluruh para pemirsa yang semoga Allah berkahi pula. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Tetapi nikmat yang Allah berikan begitu besar. Allah itu sempurna di dalam nama, sempurna di dalam sifatnya, sempurna pula dalam ketentuan takdirnya. Karena tidak ada aib dan tidak ada khilaf pada sifat yang melekat kepadanya. Kita betul-betul menjadi manusia yang beruntung ketika kita bersandar kepada Allah. Karena orang yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah kecewa pada kehidupan dunia. Dan tentunya dia tidak akan pernah kecewa pada kehidupan kelak dia di akhirat. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan pada hati kita dan jiwa kita selalu bersyukur kepadanya setiap waktu dan setiap saatnya. Karena sadar atau tidak sadar, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka itulah cara Allah menurunkan pertolongan kepada kita atas apa yang menggelayut pada kehidupan kita. Dan tentunya pertolongan itu akan diturunkan sebagaimana Allah menurunkan air hujan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada setiap kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Dan semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu setiap waktu dan setiap saat. Bukan hanya dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Tetapi kita selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa beribadah yang benar kepadamu. Inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur, walaupun kondisinya berat, walaupun kondisinya sulit dan sukar. Syukur itu menjadi sebab pertolongan yang Allah berikan kepada satu kaum, selama kaum itu senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan. Kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita memahami betul sebuah hadis Rasulullah yang sering saya sampaikan di dalam banyak kesempatan dan majelis ilmu yang kita lalui dan kita lewati. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita, setiap manusia itu mereka memiliki bangku di dunia dan memiliki bangku di surga dan memiliki bangku di neraka. Tinggal bagaimana amal yang dia lakukan pada kehidupan. Orang yang melakukan amal salih berarti dia menghilangkan bangkunya di neraka untuk mendapatkan bangku di surga. Sebagaimana ketika kita mendapati ada manusia memilih jalan keburukan, memilih jalan kemaksiatan yang memporak-porandakan kehidupan dia sendiri, maka pada dasarnya dia merusak bangkunya di surga dan dia memilih bangkunya di neraka. Waliyadzubillah. Disitulah kita akhirnya mengetahui Allah memberikan kepada kita kebebasan beramal dari amalan surga ataupun amalan neraka, tergantung apa yang kita pilih sesuai dengan tingkat keimanan yang ada dan keimanan yang ada pada jiwa dan hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa berusaha betul bagaimana kita menjadi orang yang menuju kepada surga yang kita mimpikan dan menjadi obsesi terbesar pada kehidupan kita. Setelah kita paham bahwasanya amal kita itu menentukan apakah bangku kita di surga dan di neraka, tentunya sudah berulang-ulang saya sampaikan di banyak kajian. Sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air, sebagaimana orang Padang identik dengan rendang, sebagaimana orang Jawa identik dengan lodeh. Maka sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu. Maka inilah yang menjadikan kita membahas kitab 175 Jalan Menuju Kepada Surga yang dikarang oleh Syekh Nayyib bin Mamdouh Ali Suud. Karena kitab ini berisi racikan-racikan informasi yang datang dari Allah, kabar yang datang dari Nabi SAW, supaya memastikan petunjuk, supaya kita menuju kepada surga yang menjadi obsesi terbesar pada kehidupan kita selaku hamba yang beriman. Kita tentunya berusaha betul untuk menjadi hamba yang beriman,
Kita baca seluruh petunjuk, kita baca seluruh SOP yang diinformasikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, supaya betul-betul kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dan cita-cita besar bagi orang yang beriman bukan membangun istana di pinggir pantai, bukan membangun villa di atas puncak gunung, bukan membangun gedung pencakar langit, tetapi obsesi terbesar kehidupan orang yang beriman yaitu adalah ketika mereka memiliki rumah di surga. Dan itulah puncak dari kenikmatan yang diperoleh setiap manusia ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akhirnya akan membahas kitab ini. Kemarin kita telah membahas salah satu di antara banyak anak tangga yang menjadikan kita menuju kepada surganya Allah, yaitu adalah ketika kita menyambung tali silaturahmi. Kemarin saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, saya lupa 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Pada pertemuan kita yang terakhir saya sampaikan, sesungguhnya Islam itu bukan hanya menjadikan kita faham tentang urusan-urusan yang jauh, tetapi Islam itu menekankan supaya kita juga faham tentang urusan-urusan yang dekat dengan kita. Tali silaturahmi ini merupakan salah satu jalan kita menuju kepada surga. Karena yang kita khawatirkan terkadang banyak orang mukmin, mereka dianggap baik sama orang yang jauh, tapi belum tentu dianggap baik sama orang yang dekat dari karib kerabatnya. Dari karib kerabatnya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami sesungguhnya terkadang dakwah, hijrah, taubat itu kadang-kadang menjauhkan yang dekat, tetapi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Harusnya orang mukmin itu bukan semacam itu sifatnya. Harusnya orang mukmin itu yang dekat bertambah dekat, yang jauh menjadi dekat. Itulah fungsinya tali silaturahmi. Dan orang tidak akan dikatakan baik sampai orang yang terdekat dengannya pun mengatakan dia baik. Jangan sampai kita dikenal dengan teman-teman komunitas kita sebagai orang yang baik, supel, tapi justru circle terdekat kita, paman kita, bibi kita tidak mengenal kita kecuali orang yang egois, tidak pernah peduli, tidak pernah memiliki rasa empati kepada keluarga. Maka itu satu musibah. Kalau ada seseorang dikatakan dan dikategorikan orang yang baik sama orang yang jauh, tapi justru keluarga dekatnya tidak menganggap dia sebagai orang yang baik karena sikapnya berbeda dengan orang-orang jauh ketika dia bersikap. Dan itu yang kita khawatirkan. Itulah pentingnya bagi kita untuk tali silaturahmi kita sambung, supaya kita bisa mendapatkan salah satu amalan yang memudahkan kita mendapatkan ridhanya Allah, yaitu adalah ketika kita menyambung tali silaturahmi. Sekarang kita akan bahas poin yang ke-6. Poin yang ke-6 yang kita bahas yaitu halaman 48. Di sini dikatakan oleh Syekh Naif bin Mamduh, salah satu di antara hal yang memudahkan kita untuk mendapatkan surganya Allah yaitu adalah meraih pahala dari setiap mukmin dan setiap mukminah. Beliau menyebutkan dalil landasan dari poin yang ke-6. Jadi ternyata salah satu di antara perkara yang harus diperhatikan kepada para pemburu surga yaitu adalah memastikan dia itu mendapatkan manfaat dari keberadaan orang yang beriman, mukmin ataupun mukminah yang ada, yang dia kenal dan ada di sekitarnya. Karena ternyata keberadaan kita bersama dengan mukmin dan mukminah bagi mereka pemburu surga itu adalah termasuk hal yang penting. Dan ternyata itu merupakan salah satu perkara yang mendekatkan surga dan ridhonya Allah pada kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan manfaat dari mukmin dan mukminah yang ada di sekitar kita. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya man istaghfara lil mu'minina walil mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Sesungguhnya barang siapa yang memohon ampunan untuk kaum mukmin dan mukminah, niscaya Allah mencatat baginya satu pahala dan setiap mukmin dan mukminah. Artinya, sesungguhnya ketika kita mendoakan ataupun didoakan, maka itu menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan, di mana kebaikan itu merupakan benih untuk mendapatkan kebaikan dari ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disinilah kita faham ada beberapa poin, ada 2 poin yang akan kita bahas ketika kita membahas poin yang ke-6 dari apa yang disampaikan oleh penulis buku. Poin yang pertama yang kita bahas, betapa pentingnya seseorang itu ketika dia memiliki teman yang solih. Ini penting. Karena sesungguhnya di antara perintah Allah ketika Allah perintahkan kita untuk beriman dan bertakwa kepadanya, kita bukan hanya beriman dan bertakwa kepadanya semata.
Tapi di antara perintah yang Allah berikan kepada kita ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu adalah memperhatikan siapa yang menjadi teman-teman kita dan sahabat kita. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Makanya Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang shadiq, orang yang cinta kepada kebenaran. Di sini Allah memberikan dua perintah sekaligus pada surat At-Taubah 119. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang cinta pada kebenaran. Berarti di sini dalam perjalanan iman kita, pada ayat ini Allah memberikan dua perintah sekaligus, perintah bertakwa dan perintah berkumpul sama orang yang cinta kebenaran. Kenapa Allah sertakan dua perintah ini pada satu ayat bergandengan? Sebagian ahli tafsir berkata, karena kita tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa secara benar, secara utuh, sampai kita mendapatkan teman, sampai mendapatkan sahabat, sampai mendapatkan circle dan komunitas yang membantu kita untuk tetap taat kepada Allah. Itulah penjelasan sebagian ahli tafsir. Ya, orang itu tidak akan mungkin jadi pemain bola kalau dia tidak pernah mendapati teman-teman yang mengajari dia memain bola dengan baik. Tidak mendapatkan komunitas sekolah sepak bola. Sulit akan membayangkan dirinya akan menjadi pemain sepak bola. Rata-rata kalau kita lihat karirnya orang ketika main bola itu dulunya ketika kecil suka main bola, lalu memiliki teman dan komunitas yang juga suka main bola, lalu akhirnya dia memiliki sekolah sepak bola bersama teman-teman yang lainnya, dia masuk dan belajar di situ, akhirnya karirnya melejit ketika dewasa jadi pemain bola. Kalaulah pemain bola saja ternyata dia memiliki hajat, dia memerlukan sebuah komunitas, memerlukan teman yang mendukung dia ketika bermain bola, apalagi ketika kita beriman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu lebih jelas membutuhkan teman, partner untuk menuju kepada Allah, dan itu dituangkan oleh Allah pada ayat yang tadi kita sampaikan, surat At-Taubah 19. Bukan hanya Allah perintahkan kita bertakwa, tapi Allah perintahkan kita bersama dengan orang yang cinta kebenaran dari kalangan orang-orang yang sholih. Makanya itulah yang menjadikan seseorang memahami hadis Rasulullah ketika Nabi selalu berdoa kepada Allah. Ternyata cinta yang diminta oleh Rasulullah SAW ketika beliau menguntai permohonan kepada Allah, ya ayyuhalladzi, ketika Rasulullah itu meminta kepada Allah 3 cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Makanya yang diminta oleh Rasulullah SAW cinta kepada Allah itu 3 cinta. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ternyata nomor 2 yang diminta oleh Nabi setelah meminta cintanya Allah itu adalah cinta orang yang solih yang mencintai Allah. Berarti orang yang solih. Dan ternyata Nabi meminta supaya beliau dipertemukan dan diperjumpakan. Apakah permintaan Nabi ini dikabulkan Allah? Dikabulkan oleh Allah. Rasulullah dipertemukan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Hamzah, dengan Thalhah, dan sederet para sahabat besar yang selalu menemani beliau dalam setiap perjalanan dakwah beliau. Dan itu menunjukkan kepada kita, kalaulah setingkat Rasulullah masih memerlukan teman yang membantu untuk menjalankan roda dakwah yang diamanahkan oleh Allah, apalagi kita, manusia yang hidup di akhir zaman, kita lebih berhajat dan kita lebih perlu untuk mendapatkan teman yang solih, karena sesungguhnya keimanan kita yang masih naik turun dan fluktuatif, di mana kita perlu orang yang terus mendampingi kita di dalam kebaikan. Nabi Musa memerlukan Harun. Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail. Nabi Dawud bersama dengan Sulaiman. Kalau para nabi saja mereka ternyata mendapatkan partner-partner dalam urusan mereka ketika menjalankan roda dakwah yang diamanahkan dan dibebankan oleh Allah. Loh, kita ini apa kok sampai tidak ada punya teman yang solih yang membackup kita di dalam kebaikan? Berarti kita mimpi di tengah siang hari tidak akan terwujud semua cita-cita akhirat kita sampai kita mendapatkan teman yang solih yang membackup kita dalam urusan-urusan kebaikan. Saya ambilkan sebuah dalil nakal, Saya ambilkan dalil akal, dalil secara logika.
Seorang Mike Tyson saja ternyata dia menjadi manusia yang dinobatkan menjadi manusia leher beton. Ketika dia dinobatkan menjadi manusia terkuat di planet bumi dan dinobatkan sebagai pemilik leher beton karena dipukul berkali-kali tidak cepat untuk tumbang dan roboh, ternyata seorang Mike Tyson tidak berdiri sendiri. Ada seorang pelatih tua yang bernama De Amato. Karirnya Mike Tyson ketika masih hidup di Amato, pelatihnya itu karirnya melejit. Sampai-sampai beliau tidak pernah terkalahkan. Tapi kapan karirnya Mike Tyson akhirnya ambruk dan mulai menurun drastis? Ketika De Amato meninggal dunia. Kenapa De Amato? Siapa ini De Amato? Pelatih tua, renta. Yang secara notabene kalau dipukul, di uppercut oleh Mike Tyson mungkin akan jatuh dan roboh. Tapi kenapa Mike Tyson itu memerlukan De Amato, seorang yang tua, renta, yang selalu berdiri di pojok ring dan menunggu ketika ronde itu berganti? Karena ada sesuatu yang dimiliki De Amato yang tidak bisa didapatkan oleh Mike Tyson itu sendiri. Apa? Sesungguhnya De Amato mampu melihat titik lemahnya Mike Tyson ketika bertanding di atas ring, di mana titik lemah itu tidak pernah terbaca oleh Mike Tyson sendiri. Kalaulah Mike Tyson ternyata memerlukan De Amato untuk membaca titik lemahnya dia sebagai seorang petinju, dan yang mampu membaca itu adalah De Amato, dan karirnya Mike Tyson mengalami kemajuan pesat setelah didampingi De Amato, apalagi kita ini manusia yang secara logika dari pencerahan contoh yang semacam itu, kita memerlukan orang solih, kita memerlukan orang beriman. Karena sesungguhnya orang beriman itu mereka melihat titik lemahnya kita dan akan mengisi ruang kosong yang sering tidak mampu kita isi dan hanya bisa diisi sama orang lain. Makanya termasuk keberuntungan bukan ketika bisnis kita sukses, termasuk keberuntungan bukan ketika kita mendapatkan hadiah besar, tapi termasuk keberuntungan yang besar yang datang pada kehidupan kita, yaitu ketika seseorang mendapatkan partner akhiratnya selain dari keluarganya. Kalau seseorang sudah mendapatkan partner akhiratnya bukan dari saudaranya tetapi dari temannya dan sahabatnya yang betul-betul salih, maka sesungguhnya itu merupakan keberuntungan yang besar. Karena apabila kita tidak mendapatkan itu, bisa jadi urusan akhirat kita menjadi berantakan gara-gara kita salah memilih teman yang menjerumuskan kita kepada urusan akhirat, yaitu menuju kepada amalan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ustadz mengatakan, Ustadz, emang ada urusan akhirat yang berantakan gara-gara teman yang salah? Ada. Sebutkan contohnya, Ustaz. Oke. Saya akan sebutkan contoh. Bukankah Abu Thalib secara hati dia meyakini betul bahwasanya apa yang disampaikan oleh keponakannya Muhammad itu benar. Secara hati dan secara kejiwaan dia tidak pernah mendustakan Rasulullah secara hatinya. Ketika Abu Thalib itu jatuh sakit yang berat yang berujung kepada kematiannya, pada saat itulah Rasulullah datang sebagai keponakan yang sangat sayang kepada pamannya. Tidak terkecuali yang datang adalah saudaranya Abu Thalib, yaitu adalah Abu Jahal. Maka ketika dua-duanya datang, tahukah kita Rasulullah menjalankan tugasnya sebagai keluarga dan sebagai seorang Rasul. Kulli kalimatan uhaju bika indallah ya amin. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang bisa aku jadikan hujah kelak di hadapan Allah. Lalu pamannya yang juga menjadi teman karib kerabatnya dari Abu Thalib mengatakan kalimat yang berseberangan dengan kalimat yang disampaikan Rasulullah. Atarghabu ammilati abaina Abdul Muthalib, apakah kamu akan tinggalkan ajaran nenek moyang kami, wahai Abu Thalib? Dan kalimat itu silih berganti mengisi pendengaran Abu Thalib. Dan ternyata Abu Thalib sungkan kepada Abu Jahal sampai kalimat Abu Jahal itulah yang dia pilih sampai mati dalam kondisi tidak beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad, keponakan yang sebenarnya sangat beliau kasihi dengan hati dan jiwanya. Disitulah kita mendapati orang kalau tidak mendapatkan partner dari kalangan solih, tidak mendapatkan orang solih dalam perjalanan dia menapak menuju kepada surga, kok kita tidak mendapatkan orang solih? Masya Allah, itu sebuah kerugian. Karena keberuntungan itu beserta dengan mereka yang mendapatkan teman-teman yang solih yang selalu membantu mereka dan membackup mereka di dalam kebaikan. Makanya sampai kita mendapati pada surat Al-Furqan pada ayat yang ke-28, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sampai salah satu penyesalan orang ketika di neraka, ya, dia berkata, lam attakhid fulanan khalila. Mereka berkata, ya wailata, celakalah aku. Coba kalau fulan tidak aku jadikan teman.
yang akhirnya merusak kehidupan akhiratku. Makanya berapa banyak manusia yang rusak bukan karena pendidikan orang tuanya. Pendidikan orang tuanya bagus, tapi ternyata dia mendapatkan lingkungan yang rusak, dan lingkungan yang rusak itu akhirnya merusak dirinya sampai akhirnya tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Makanya saya kadang-kadang sedih mendapatkan laporan dari ustadz-ustadz di pondok, ya. Saya banyak melihat santri kadang-kadang dulu ketika di pondok solih, taat, tidak pernah melakukan dosa dan pelanggaran-pelanggaran berat. Tapi ketika sudah keluar pondok, kadang-kadang tidak sampai 1 tahun sudah sangat berubah total. Tidak sebagaimana ketika dulu dia masih di pondok dengan berbagai ibadah dan kesolihan yang terlihat dan terpancar. Tapi setelah keluar berubah total. Dan selalu ada benang merahnya. Kalau kita melihat dan kita menjumpai ada seorang santri dulunya baik, kok tiba-tiba keluar dia menjadi rusak, itu pasti karena pengaruh lingkungan. Ketika dia menjauh dari lingkungan yang baik, lingkungan yang solih, dia berpisah mungkin karena kecewa 1 dan 2 perkara. Kekecewaan itu ditunggangi oleh setan sampai akhirnya dia pergi meninggalkan komunitas yang solih itu, dan dia bergabung dengan komunitas-komunitas yang melakukan kedurhakaan yang dibenci oleh Allah, dan akhirnya terpengaruh. Sebagaimana kisah nyata, saya pernah memiliki seorang teman ketika di pondok, Masya Allah, nakal dan banyak melakukan pelanggaran berat. Tapi justru ketika setelah keluar pondok, Masya Allah, beliau itu tampak betul solihnya dan alimnya. Dan ketika saya mencoba untuk mencari jawaban, kenapa kok dia bisa berubah? Di pondok malah dia banyak melakukan pelanggaran berat, tapi justru ketika dia keluar, kok dia malah solih. Yang tidak pernah terpancar kehidupan kesolihan itu ketika dulu di pondok. Saya temukan jawabannya. Karena dia bersama-sama dengan para lingkungan santri, alumni, yang semuanya masih terjaga amalnya sampai akhirnya dia pun berubah. Dan akhirnya merubah dirinya setelah keluar dari pondok. Nah, disitulah kita akhirnya mendapati di antara penyesalan manusia nanti bukan hanya menyesal ketika mereka tidak sedekah. Di antara penyesalan manusia nanti bukan hanya menyesal ketika mereka meninggalkan sholat. Di antara penyesalan manusia itu bukan ketika mereka tidak mengikuti sunnah. Tapi di antara penyesalan manusia itu adalah ketika manusia itu mereka dulunya mendapatkan teman dari fulan yang menjerumuskan dia kepada kerusakan, dan itu menjadi sebab kerugian dia di akhirat. Makanya disitulah kita akhirnya menjumpai. Berarti proses keimanan kita, selain kita minta supaya dimatikan mati syahid, supaya kita diberikan istiqomah, supaya kita mendapatkan hidayah, supaya diampuni dosa-dosanya kita oleh Allah, pastikan kita meminta kepada Allah supaya kita didekatkan sama orang yang salih. Orang yang betul-betul salih, orang yang tidak melihat kita kecuali kebaikan. Kalau melihat kekurangan kita, dia menutupi kekurangan yang kita miliki. Dia membaca titik lemahnya kita, tapi bukan untuk menghujat dan menjatuhkan kehormatan kita, tapi justru dia dengan tulus akan menarik tangan kita supaya menuju kepada kebaikan, dan supaya kita tidak tercerai-berai dari lokomotif yang menuju berjalan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus berdoa. Ya, itu harus berdoa. Makanya Nabi pun masih berdoa sama Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Di situ menjelaskan kepada kita, Masya Allah, betapa besarnya urgensi ketika seseorang itu menjadi pemburu surga. Pastikan, 1, dia berdoa supaya didekatkan sama orang salih, dijauhkan dari orang-orang yang menjerumuskan dia kepada neraka, dan pastikan bahwasanya dia harus memiliki circle orang-orang salih, walaupun dia belum tentu salih, walaupun kita memang belum tentu salih. Tapi ketika kita mendekat kepada orang-orang salih, maka orang-orang salih memberikan banyak keutamaan yang tidak diberikan sama orang yang tidak salih. Nah, itu yang kita harus paham. Apa sih Ustadz keutamaannya kita mendekat sama orang salih? Dan apa korelasinya dengan apa yang akan kita sampaikan ketika kita menjadi pemburu surga? Yang pertama, sesungguhnya keutamaan yang dimiliki ketika kita memiliki teman yang solih. Yang pertama, teman yang solih itu membawa pengaruh-pengaruh kebaikan. Ingat, saudara-saudaraku, manusia itu memiliki hati dan dinamakan hati itu qalbun. Karena apa? Karena berbolak-balik. Kita itu kalau nggak mempengaruhi, dipengaruhi. Dan manusia itu naik turun dalam proses imannya.
Kalau kita memiliki teman yang melakukan kedurhakaan, kalau kita pertama kali tidak melakukan kedurhakaan, tapi sama orang yang teman yang durhaka, mungkin sekali dua kali kita tidak melakukan kedurhakaan. Tapi lambat laun ketika kita sedang kecewa pada ujian yang kita peroleh, bisa jadi kita akan melakukan kedurhakaan, karena teman itu mempertontonkan kedurhakaan setiap hari dan setiap waktunya. Berapa banyak orang yang mengambil korupsi, dulunya dia adalah orang yang jujur. Bahkan ketika mahasiswa, paling idealis ketika menjadi mahasiswa. Tapi bisa jadi ketika dia menjabat, kadang-kadang malah berlawanan dengan konsep idealisme yang dulu dia miliki ketika menjadi mahasiswa. Kenapa? Mungkin jaringannya memang sudah terbiasa melakukan itu, sampai akhirnya dia membiasakan untuk mengambil itu sebagaimana pengaruh lingkungan, menyengat pada hati dan jiwanya untuk melakukan keburukan. Jadi memiliki teman yang soleh itu membawa pengaruh kebaikan. Itu pasti membawa pengaruh kebaikan. Makanya saya akan kisahkan sebuah kisah nyata. Abdullah bin Ruwahah itu ketika masih jahiliyah memiliki sahabat yang bernama Abu Darda. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Abdullah bin Ruwahah dan Abu Darda ini sama-sama sahabat Ansor. Yang pertama kali menyambut seruan hidayah Islam itu Abdullah bin Ruwahah. Ketika Abdullah bin Ruwahah itu beliau merasakan nikmatnya keislaman yang beliau rasakan ketika menyambut hidayah dari para juru dakwah yang datang dari kota Mekah, contohnya Mus'ab bin Umair, maka akhirnya tidak ada yang dia inginkan dari Abdullah bin Ruwahah kecuali satu. Bagaimana Abu Darda masuk Islam sebagaimana keimanan yang dirasakan oleh Abdullah bin Ruwahah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah di kota Madinah, di kota Yathrib sebelum berganti menjadi kota Madinah, mereka itu punya patung yang disimpan di dalam kamar-kamar khusus, tempat ibadah ketika mereka menaruh patung-patung itu. Karena berbeda dengan kehidupan masyarakat di Mekah. Masyarakat Mekah itu mereka jarang menaruh patung karena semua patung mereka ditaruh di Ka'bah. Makanya di Ka'bah ada 360 patung yang disembah oleh setiap kabilah-kabilah yang tersebar di kota Mekah. Nah, beda dengan yang di Madinah. Maka Abu Darda memiliki satu ruangan yang dijadikan tempat untuk beribadah, di mana patung-patung terbagusnya dia letakkan di situ. Abdullah bin Ruwahah ketika beliau sudah beriman, tidak ada pikirannya kecuali satu. Bagaimana hidayah iman ini masuk kepada Abu Darda. Maka yang dilakukan oleh Abdullah bin Ruwahah saat itu adalah karena beliau paham aktivitas Abu Darda sebagai seorang sahabat, maka dia tahu kapan Abu Darda pergi ke pasar. Dia datang ketika Abu Darda sudah pergi ke pasar, disambut sama istrinya Ummu Darda yang saat itu juga belum beriman. Kemana suamimu? Pergi ke pasar. Maka pada saat itu Abdullah bin Ruwahah langsung masuk rumah. Karena mereka sudah kayak saudara selama ini, kuat circle pertemanan mereka, akhirnya menjadikan Abdullah bin Ruwahah itu masuk bebas, keluar masuk ke dalam ruangan rumahnya Abu Darda. Masuklah Abdullah bin Ruwahah, dibuka kamar, di situ ada patung-patungnya Abu Darda dan semua dihancurkan oleh Abdullah bin Ruwahah. Persis sebagaimana Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patungnya Namrud. Setelah rusak, Abdullah bin Ruwahah pamit kepada istrinya Abu Darda lalu berkata, sudah ya, aku tinggal. Lah Ummu Darda masih belum sadar bahwasanya ruangan patungnya Abu Darda sudah dirusak oleh Abdullah bin Ruwahah. Ketika masuk, begitu kagetnya seorang istri Abu Darda mendapati patung-patungnya Abu Darda itu dirusak hebat oleh Abdullah bin Ruwahah. Maka menjeritlah istrinya Abu Darda. Ummu Darda kemudian berteriak, akan terjadi pertumpahan darah antara Abu Darda dengan Abdullah bin Ruwahah. Abu Darda pulang, kaget sekonyong-konyong bagaimana mendapati kamar tempat dia beribadah itu semuanya rusak. Lalu dengan begitu emosi, maka Abu Darda berkata, siapa yang menghancurkan patung-patung di dalam tempat ibadahku ini? Secara berat, Ummu Darda menjawab, yang merusaknya adalah Abdullah bin Ruwahah. Ketika mendengar kata Abdullah bin Ruwahah, hampir-hampir kemudian dia mencabut pedangnya. Dia akan mendatangi itu Abdullah bin Ruwahah. Ketika akan mendatangi Abdullah bin Ruwahah, maka Abu Darda berpikir, kenapa patung-patung ini tidak bisa membela dirinya ketika temanku Abdullah bin Ruwahah menghancurkan dia? Kalaulah dia berkuasa,
pastilah dia bisa membela dirinya dari serangan temanku. Karena saya tahu kekuatan temanku itu seberapa. Dari perenungan itu, kemarahan mereda, emosinya kemudian mereda. Justru itu menjadi sebab hidayah Abu Darda. Dan akhirnya beliau masuk Islam. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Itulah pengaruh teman yang solih. Terpancar dari kehidupan Abdullah bin Ruwahah dengan Abu Darda. Abdullah bin Ruwahah, dia orang solih. Dia beriman lebih dulu daripada Abu Darda. Tapi karena keimanan yang benar menancap pada hatinya Abdullah bin Ruwahah, ketika dia solih, orang solih itu tidak memikirkan kecuali kebaikan akhirat teman dan sahabatnya. Dan sebab masuk Islamnya Abu Darda itu karena pengaruh baiknya seorang Abdullah bin Ruwahah. Dan akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat besar Ansor. Disebabkan tangan solihnya Abdullah bin Ruwahah ketika menghancurkan patung justru menjadi sebab Islamnya Abu Darda. Itu keberuntungan. Makanya tadi saya menyampaikan keberuntungan itu tidak melekat kepada perniagaan kita yang mendapatkan profit yang besar, bukan kepada perdagangan kita yang mendapatkan untung gede-gedean, bukan. Tapi keberuntungan itu bukan hanya itu. Keberuntungan itu adalah ketika seorang mukmin dia mendapatkan teman dan partner akhirat yang bisa mengingatkan dia dan mempengaruhi dia di dalam kebaikan. Dan itu merupakan sebuah keberuntungan kalau kita berteman sama mereka yang solih. Mereka mengisi ruang kosong yang tidak mampu kita isi. Dan mereka mampu membaca titik lemahnya kita ketika kita tidak mampu membaca titik lemahnya kita sebagai manusia biasa. Saya punya kisah nyata ini yang pernah diceritakan oleh salah satu panitia kajian di Jakarta. Beliau berkata, saya dulu itu bersahabat sama Ummu Fulanah, Ustaz. Ini dua-duanya ibu-ibu. Ya. Lalu berkata, dulunya kami itu orang yang sering menghabiskan malam di tempat-tempat dugem. Sampai ada salah satu di antara kedua ini mendapatkan sapaan hidayah. Dia tinggalkan dunia malam dan dugem. Dan dia mengkonsentrasikan rumahnya menjadi tempat kajian. Ketika beliau akhirnya menjadikan rumahnya menjadi tempat kajian, tidak ada yang dia pikirkan adalah kecuali kapan sahabatnya itu akan meninggalkan dunia yang tidak ada manfaatnya. Setiap ada kajian dikirimkan undangan kajian itu kepada sahabatnya yang pada saat itu masih bergelut dengan dunia malam dan dugem. Awal sekali, 2 kali, 3 kali, sampai temannya itu marah. Kamu tuh tidak usah ngundang saya, kamu kan tahu bahwasanya kiblat kehidupan kita sekarang berbeda, kompas kehidupan kita berbeda. Kamu itu sudah beda dengan yang dulu. Udahlah, kamu nggak usah memaksakan apa yang kamu lakukan. Aku hormati, tapi kamu hormati apa yang saya lakukan. Lalu temannya yang sudah mendapatkan sapaan hidayah ini tetap berkata, tidak apa-apa, tetap saya akan kirimkan undangan. Kalau kamu tidak berkenan, tinggal di-delete. Tapi aku nggak suka dikirimnya, sudah. Kalau tidak suka kan tinggal dihapuskan, lebih mudah. Setiap ada undangan dikirimkan, tidak ada respon. Sampai beberapa bulan, sampai akhirnya berlanjut dengan tahun. Pada satu waktu, temannya yang masih bergelut dengan dunia malam dan semua hal-hal dugem, sampai akhirnya jatuh pada titik nadir. Yang namanya orang ketika melakukan perbuatan maksiat itu kadang-kadang timbul rasa bosan. Itu fitrah manusia. Ketika sedang bosan-bosannya, dia mendapatkan pesan dari sahabatnya. Biasa pesan undangan kajian. Yang selalu dihapus tepat setelah undangan itu diterima. Tapi beda pada saat itu. Dia menerimanya dengan tiba-tiba kondisi dia yang sedang bosan-bosannya dan akhirnya merespon. Di antara ratusan kali pesan yang dikirimkan kepadanya baru pada saat itu direspon. Responnya katanya saat itu pendek dan cenderung ketus. Oke, saya akan datang kajianmu, tapi saya minta ya. Nanti kalau saya datang saya tidak mau diatur cara berpakaian saya. Temannya, sahabatnya yang sudah pertama kali mendapatkan sapaan hidayah tentunya berkata, ya tidak apa-apa. Yang kedua, saya hanya mau mendengarkan dari kamarmu. Dan tidak mau Oke, saya akan mendengarkan dari kamar. Oke, tidak apa-apa. Semua permintaan dari dia dikabulkan sama sahabatnya yang menjadi tempat kajian itu.
datang mendengar dari balik kamar dengan pakaian yang dia mau sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya beliau mendapatkan sapaan hidayah. Dan 2 orang ini dulunya bersahabat pada waktu jahiliyah dan sekarang pun bersahabat dalam perjalanan taklim dan hijrah, mereka tetap bersahabat. Masya Allah. Dan itu lewat orang yang salihah yang menjadi temannya dan akhirnya menjadi penyebab orang itu mendapatkan kesalihan pula. Disinilah kita mendapati kenapa kita harus berkumpul sama orang salih. Karena sesungguhnya orang salih membawa pengaruh kebaikan dalam kehidupan kita. Persis pengaruh Abdullah bin Ruwaha itu nyata pada kehidupan keislaman Abu Darda. Makanya kita jumpai 10 sahabat yang dijamin surga, 6 diantaranya yang mengislamkan itu adalah Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengislamkan adalah Abu Bakar. Tolhah yang mengislamkan Abu Bakar. Kita dapati Zubair bin Awam yang mengislamkan itu adalah Abu Bakar. Disitulah kita paham dahsyatnya betul. Kalau seseorang ini ketika mereka menjadi pemburu surga, mereka juga memburu kepada orang solih. Mereka mendekat kepada orang solih. Dengan susah payah mereka tetap mendekat karena mereka tahu di balik kesolihan orang yang mereka kenal, di situ ada pengaruh baik yang akan mereka dapatkan ketika mereka menuju kepada ridhonya Allah. Itu pengaruh baik kalau kita mendapatkan teman yang solih. Yang kedua yaitu mendapatkan doa yang baik. Karena sesungguhnya orang solih itu mereka karena kesolihan mereka tidak mengharapkan materi. Mereka tentunya tidak menyandarkan persahabatan mereka melalui finansial. Tapi orang yang solih itu akan senantiasa mereka memfasilitasi pertemanan dan persahabatan itu dengan doa-doa yang dipanjatkan. Orang solih itu kan akan setia mendoakan. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda pada satu hadis yang sahih, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun wa la tusahib illa mu'minan. Jangan biarkan makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa dan janganlah kamu berteman kecuali orang yang beriman. Kenapa Nabi sampai memberikan 2 perkara itu? Jangan berteman kecuali orang yang beriman, jangan membiarkan makananmu kecuali dimakan sama orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya salah satu dahsyatnya ketika kita mendapatkan pegangan dan partner akhirat dari orang yang soleh, yang kedua, kamu akan mendapatkan ketulusan mereka ketika berdoa. Doanya mereka itu kita perlu, baik dalam kondisi hidup ataupun kondisi mereka sudah meninggal dunia, itu kita berhajat dengan doanya mereka. Kalau kita masih hidup, mereka akan berdoa. Rabbi, ketika mereka kemudian berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin wa yawma yaqumul hisab, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan doanya. Kalau mereka berkata Rabbana firlana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, kita mendapatkan cipratan doanya. Dan orang salih ketika kita diingat sama mereka dengan ketaatan mereka, kebaikan mereka, ibadah yang mereka lakukan, orang salih bisa jadi lebih mustajab doanya daripada kita. Makanya berteman sama orang salih tidak akan ada kata merugi. Dan kita akan mendapatkan ketulusan dari doa-doa mereka. Ada yang berdoa tidak pernah menyampaikan, ada yang berdoa dia sampaikan, ada yang berdoa itu rahasia. Karena orang soleh itu dekat dengan Allah ketika mereka senantiasa menjadikan aktivitas mereka dalam sehari-hari itu beribadah kepada Allah. Bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika kita meninggal dunia pun kita memerlukan doa mereka. Karena kalau kita meninggal dunia, kok mendapatkan sholat 40 orang mukmin yang soleh taat kepada Allah, 40 orang yang soleh dan taat ketika mereka menyolati kita, itu menjadi sebab Allah memberikan kepada kita syafaat dari 40 orang soleh yang mendoakan kita ketika kita terbujur kaku dalam kematian. Makanya saya sering sampaikan dalam banyak kajian dan banyak kesempatan. Sebenarnya kalau kita berteman sama siapapun itu sebenarnya itu secara filosof, kalau kita berteman dengan siapapun itu sebenarnya cara kita memilih dia supaya dialah yang akan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Jadi kalau kita berteman itu secara filosof kita sedang memilih siapa yang akan mensolati kita. Kalau kita tidak pernah mau mendekat kepada orang soleh hanya gara-gara kita merasa saya orangnya penutup, saya orangnya maunya dideketin, terus semacam itu kita menjadi manja di dalam interaksi sosial. Lalu kemudian ketika ada orang soleh malah kita tidak mau mendekat karena kita ingin jaga image, monggo silahkan. Tapi tidak ada yang rugi kecuali diri kita sendiri.
Memang berteman sama orang soleh itu harus butuh effort. Bapak dan Ibu paham? Saya pernah dengar ada mafia di Jepang, Yakuza. Kalau ingin masuk menjadi anggota mafia, itu proses yang dilewati itu panjang. Difilter, diseleksi, sampai betul-betul mampu menjadi anggota mafia. Geng motor yang saya dengar, kalau ingin menjadi geng motor, terutama geng motor yang terkenal gitu, ingin menjadi anggotanya itu seleksinya panjang. Kalau hanya menjadi geng motor, menjadi anggota mafia Yakuza, ternyata seleksinya panjang dan banyak orang yang rela padahal tidak mendapatkan kebaikan akhirat. Bukankah pemburu surga itu lebih layak untuk memberi effort ketika dia mendekat sama orang yang solih? Karena dia tahu di balik itu ada sebuah keberkahan yang dia jumpai. Jangan kemudian menuntut bola datang kepada kita terus. Kita pengennya orang solih datang ke kita. Tapi kemudian kita tidak pernah berusaha mendekat. Tapi justru kitalah yang mendekat. Karena apa? Kita membutuhkan doanya. Baik ketika kita hidup ataupun ketika kita meninggal dunia. Makanya Rasulullah pun minta didoakan sama orang soleh kan. Kita menjumpai bagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika mendapati kabar Umar bin Khattab akan melaksanakan umrah, maka Rasulullah mendatangi Umar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab? La tansana min du'aika salih. Jangan lupakan kami dari doamu, wahai Umar bin Khattab, saudara kecilku. Itu Rasulullah. Dan orang soleh itu akan mendoakan kita. Bisa jadi Pak dan Ibu, hari ini kita sering mendapatkan masalah kok tiba-tiba solusinya datang. Karena ada orang soleh yang mendoakan kita yang selama ini telah menjadi sahabat kita. Tanpa kita sadari ketika dia tidak perlu memperpamerkan telah mendoakan kita. Bisa jadi ada musibah yang Allah hindarkan dari kita. Karena ketika kita dekat sama orang soleh itu menyertakan doanya kepada Allah. Akhirnya banyak musibah dialihkan sama Allah. Karena doanya orang soleh yang kita deketin ternyata mustajab di sisi Allah ketika mendoakan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita mendapati adalah sesungguhnya ketika kita mendapatkan orang soleh itu tanda kesolihan kita. Jadi kalau orang ingin membaca indikator apakah dia sudah baik atau tidak baik, yaitu adalah ketika kita cocok dengan orang soleh ataukah tidak. Al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu kayak pasukan yang terlatih. Yang dia cocok dia mendekat, yang tidak cocok dia menjauh. Kalau ada orang kok cocok, lalu kemudian dia betul-betul menyeleksi dirinya, menekan hawa nafsunya supaya dia mampu nyaman ketika berteman sama orang solih. Dia memberikan effortnya sampai kemudian bertemu sama orang solih. Orang yang dia nyaman, bersahabat dengan orang yang solih, berarti ada sinyal kebaikan pada dirinya. Karena dia berarti dicocokkan ruhnya dengan orang yang solih sampai dia mendekat kepada orang yang solih. Karena jiwa kita itu tidak bisa bohong. Jiwa kita itu tidak bisa bohong. Kita akan dibuat tidak bisa dekat sama orang yang tidak satu jiwa dengan kita. Orang kalau ada satu jiwa dengan kita, maka kalau mendekat cocok. Makanya kalau ada orang ketika dia mendekat sama orang solih kok cocok, berarti itu tanda kesolehan dirinya terlihat. Kenapa? Karena dia menjapati jiwa orang itu cocok dengan keinginan dia ketika mendekat kepadanya. Maka itu kemudian kita dapatkan keutamaan orang solih. Berarti kita mampu membaca indikator keimanan pada diri kita. Bukan berarti setelah membaca indikasi ini menjadikan kita sombong. Tapi ketika kita membaca yang semacam ini untuk mengerti bagaimana positioning kita dalam keimanan. Berarti kalau ada orang sudah mendekat kepada orang solih, berarti dia sudah memiliki sinyal-sinyal kesolehan pada dirinya, dijadikan hatinya cocok dengan orang solih ketika dia berteman, karena roh itu sebagaimana pasukan terlatih, dia hanya mendekat kepada yang cocok dan pasti akan menjauh kepada yang sesuatu yang berlainan dari dirinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita harus berteman sama orang yang solih? Yang keempat, karena orang soleh itu akan memberikan masukan yang paling indah. Masukannya baik. Dan dia akan melihat titik khilafnya kita dan titik salahnya. Dan masuk pada titik kelemahan kita. Masuk kepada titik kesalahan kita dan mengingatkannya dengan cara yang baik.
Makanya kalau boleh saya mengatakan, pastikan orang solih yang kita deketi bukan hanya solih, tapi memiliki akhlak yang baik. Banyak kadang-kadang orang yang kelihatan secara kasat mata solih, tapi kasar dan tidak memiliki komitmen akhlak yang baik. Makanya yang keempat, orang solih itu mampu mengisi ruang kosong di sekitar kita dan membaca titik lemahnya kita sebagai manusia. Lalu dia memberikan nasihat-nasihat yang indah ketika kita didapati olehnya melakukan kesalahan. Dan mengingatkannya pun sangat indah. Saya teringat lagi sama Abu Darda bersama Salman Al-Farisi. Mungkin pernah ingat kisahnya Salman Al-Farisi bersama dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan dengan Abu Darda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Salman Al-Farisi ketika mendapati bahwasanya Abu Darda ini selalu kalau malam, dalam kondisi kalau malam itu tidak pernah tidur, dipakai untuk sholat, selalu puasa, tidak pernah berbuka, maka beliau ingin sekali mengingatkan sahabatnya itu. Maka Salman Al-Farisi mendatangi rumahnya Abu Darda, ditemui sama istrinya Ummu Darda. Dan Ummu Darda berkata, temanmu itu sudah tidak ada hajat kepada diriku ketika melihat Ummu Darda dalam kondisi berantakan. Maka pada saat itu Salman Al-Farisi tidak langsung mengingatkan, memanggil temannya lalu menasihati dengan kasar. Tidak. Yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi pada saat itu, Salman Al-Farisi meminta izin kepada Abu Darda untuk tidur di rumahnya dan tentunya Abu Darda mempersilahkan. Maka dimulailah bagaimana cara terindah seorang sahabat mengingatkan sahabatnya. Disitulah akan kelihatan seorang sahabat yang solih ketika mengingatkan temannya. Salman Al-Farisi pulang dari Masjid Nabawi bersama dengan Abu Darda. Ketika sudah pulang sampai ke Masjid Nabawi, dari pulang sampai ke rumahnya, maka pada saat itu mereka berdua tidur. Baru tidur sejenak Abu Darda bangun untuk ingin melaksanakan sholat malam. Padahal malam itu baru beranjak pada awalnya. Lalu Salman Al-Farisi berkata, menarik tangannya Abu Darda, "Nam, tidurlah." Saat itu Abu Darda berkata, "Saya mau sholat." "Nam, tidur dulu." "Saya mau sholat." "Tidur dulu." Akhirnya Abu Darda mengalah kepada tamunya yang merupakan sahabatnya. Dia tidur. Baru beberapa saat ketika mau tidur, bangun lagi. Ketika mau bangun lagi, ditarik lagi sama-sama Al-Farisi, "Tidurlah." "Saya mau sholat." "Tidurlah." "Saya mau sholat." "Tidurlah." Terus berulang-ulang. Sampai akhirnya tengah malam, ketika Abu Darda setelah tengah malam berkali-kali mencoba sholat dihalangi sama Salman Al-Farisi, barulah Abu Darda ketika tengah malam sholat dibiarkan sama Salman dan ikut pula Salman ikut sholat malam. Paginya ketika Salman disuguhi makanan sarapan, makan. Abu Darda tidak makan. Kalau Salman berkata, "Makan." "Enggak, saya tidak makan." "Makan." "Saya puasa." "Makan." "Saya puasa." Akhirnya Abu Darda mengalah kembali, dia ikut makan. Setelah itu dengan begitu indahnya Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, "Segala sesuatu ada haknya. Istrimu punya hak, badanmu punya hak." Lalu Salman Al-Farisi berkata, "A'ti kullu dzi haqqin haqqahu." Berilah setiap sesuatu itu haknya masing-masing. Saya ketika membaca itu, yang saya ingat bukan masalah bagaimana kita harus menundukkan segala sesuatu pada porsinya. Tapi ketika membaca hadis itu pertama kali dulu ketika di pondok, yang saya simpulkan bukan hanya meletakkan segala sesuatu pada porsinya, tapi yang saya ingat betul pada peristiwa itu adalah ternyata Masya Allah, seorang Salman itu memperlihatkan akhlaknya yang begitu mulia ketika dia mengingatkan sahabatnya Abu Darda dan menasihati dengan cara yang paling luar biasa. Dia relakan bermalam dulu bersama dengan Abu Darda. Dia relakan waktu paginya sampai siang. Bukan hanya meletakkan segala sesuatu pada porsinya, tapi yang saya ingat betul pada peristiwa itu adalah kita akhirnya Masya Allah bersama orang soleh itu memperlihatkan akhlaknya yang begitu mulia
ketika kita menjadikan sahabatnya Abu Darda dan menasihatinya, mereka itu akan mengisi ruang relakan bermalam dulu melihat titik lemahnya kita dan dia relakan waktu paginya. Kalau mengingat bukan hanya meletakkan adalah sesuatu padamu, kalau mengingatkan, tapi yang saya ingat betul bukan pada peristiwanya itu adalah kita ternyata Masya Allah bersama orang soleh. Kalau ada orang tidak sanggup dan mulia, dia mengatakan kekurangan dari sahabat yang dia klaim menjadi sahabatnya, lalu kemudian dia menyampaikan berbagai macam perkara-perkara keburukan dan aib dari saudaranya, berarti itu bukan sahabat. Sahabat itu adalah mereka yang apabila melakukan dan melihat satu kesalahan dari saudaranya, dia akan mengatur cara dan strategi bagaimana mengingatkan dengan cara yang baik dan cara yang ma'ruf. Itu yang keempat. Yang kelima, sesungguhnya keutamaan kita bersama para sahabat tentunya sudah sama-sama paham. Sesungguhnya ketika kita bersama para sahabat, bersamanya kita dengan para sahabat itu menjadikan kita akan dikumpulkan dengan mereka pada kehidupan kelak di akhirat. Almar'u man ahabba, sesungguhnya seseorang itu bersama dengan siapapun yang dia cintai. Makanya hadis ini memberikan sebuah modal besar. Walaupun kita belum bisa sebagaimana orang solih di dalam ketaatan, mencintai orang solih saja sudah menjadi bridging, sudah menjadi jembatan. Kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Abu Bakar, kita mencintai para sahabat Nabi, kita mencintai para tabi'in, kita mencintai para tabi'ut tabi'in, sebagaimana kita mencintai orang-orang solih yang ada di sekitar kita, walaupun amal kita belum sebagaimana amal yang mereka lakukan, supaya kita nanti layak dikumpulkan dengan mereka pada kehidupan di akhirat. Modal mencintai itu menjadi sebab perjumpaan seseorang dengan siapapun yang mereka cintai dalam kehidupan di akhirat. Dan itulah poin yang penting. Jadi disitulah kita memahami pada poin yang keenam, meraih pahala dari setiap mukmin dan mukminah itu apa? Pastikan poin ini memberikan kepada kita sebuah pencerahan. Berarti circle yang kita harus dekati itu adalah circle orang yang solih. Ya, mendapatkan circle orang yang solih itu tidak bisa menunggu bola, tetapi harus menjemput bola. Kita harus yang mendekat, kita yang menyampaikan, kita menyampaikan akad, kita ingin berteman dan bersahabat dengan mereka. Rajin kita berkomunikasi, rajin kita menelpon, itu bagian dari cara kita untuk mendapatkan teman yang solih. Makanya saya kadang-kadang masih bingung. Kalau ada orang yang suka berkata, saya ingin berteman dengan orang solih, tapi tidak ada effort yang dia kerjakan, tidak ada usaha yang dia lakukan, maka itu berarti sesuatu yang sifatnya lucu. Gimana kita akan mengharapkan teman solih akan datang kalau kita tidak pernah memberikan effort, memberikan usaha yang terbaik untuk mendapatkan orang solih, menjadi teman dan circle pertemanan kita dekat dengan mereka. Kalaulah masuk anggota geng motor seleksinya panjang, kalaulah masuk kepada Yakuza Jepang, geng mafia itu ternyata prosesnya juga panjang, sampai dibentur-benturkan kepala untuk menguji kesetiaan dia nanti kepada gengnya, itu hanya ingin mendapatkan status sebagai anggota geng mafia. Mendapatkan silker orang yang soleh itu lebih patut untuk kita perjuangkan. Dan itu yang kita jumpai. Cuma setelah kita memahami poin yang pertama, berarti di sini melahirkan komitmen kita untuk berteman sama orang soleh. Ada dua perkara yang saya ingin sampaikan. Dua perkara yang saya sampaikan ini adalah, kalau berteman sama orang soleh, Allah menyampaikan wasbir nafsaka ma'alladina yat'una rabbahum bil qadati wal asyi yuriduna wajhah. Yang pertama, kalau kita berteman sama orang yang soleh itu harus sabar. Sabarlah kamu bersama dengan orang yang menyeru kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore, mengharapkan wajahnya Allah. Di sini kita mendapati pada ayat ini yang unik. Kenapa Allah nyuruh kita bersabar sama orang yang solih yang menyeru kepada Allah pagi dan sore, mencari wajahnya Allah? Biasanya kan kita ini sabar sama orang dolim, sabar orang yang menyakiti kita, sabar orang yang jahat. Tapi ternyata Allah juga nyuruh kita sabar kepada orang yang solih. Kenapa? Karena terkadang kalau kita sudah bersama dengan orang soleh ini butuh kesabaran. Karena keimanan mereka kadang-kadang karena tidak sama dengan keimanan kita, keilmuan mereka yang tidak sama dengan keilmuan kita, menjadikan kita itu harus mengalah sama mereka. Makanya kalau berteman sama orang soleh, itu
pengorbanannya lebih besar daripada berteman sama orang yang tidak solih. Kalau kemudian berteman sama orang tidak solih, mungkin sama-sama senang. Tapi kalau berteman sama orang solih itu harus perlu kesabaran. Ya kan? Kadang-kadang dia akan cerita tentang urusan Palestina, terus kadang-kadang kita bosan Palestina, terus buat cerita sekali-kali tentang main bola. Ya. Kadang-kadang dia berkata harus begini, harus ayo kita sedekah, yuk nyuruh kita langsung untuk bersedekah. Padahal saat itu kita mungkin sedang menahan harta kita, tapi dia menyampaikan ini perlu ditolong, antum harus siapkan itu. Itu memberikan kepada kita sebuah faedah besar. Kalau bersama orang solih itu Masya Allah harus sabar. Bersama orang solih itu harus sabar ya. Dan itu yang kita harus peroleh. Jadi kesabaran kita bukan hanya bersama dengan orang yang zalim, bukan hanya sabar kepada orang yang menyakiti kita, bukan hanya kepada mereka yang jahat sama kita, termasuk di antara yang kita lakukan ketika kita berteman sama orang solih, kita harus sabar berteman sama orang solih itu. Harus betul-betul sabar berteman sama orang solih. Ya. Makanya orang tidak akan pernah betah dia bersama orang solih kalau dia tidak punya kesabaran. Makanya modal berteman sama orang solih itu modalnya bermodalkan dengan kesabaran. Sebagaimana pada surat Al-Kahfi 128. Allah sudah menyampaikan modal kesabaran itulah yang menjadi modal kita berteman dan berjumpa sama orang solih. Kalau ada orang berteman sama orang solih kok dia tidak sabar, pasti tidak akan pernah bertahan lama. Makanya Allah mengatakan sabarlah kamu kepada orang yang menyeru kepada Rabbnya pagi dan sore menginginkan wajahnya Allah. Berarti kita harus bersabar ketika berteman sama mereka yang solih dan taat kepada Allah. Yang kedua, kalau berteman sama orang solih, jangan mengharapkan orang solih itu sempurna. Ya, karena siapapun man talaba akhan bila aibin bagiya bila akhin. Fudhal bin Iyad mengatakan siapapun yang mencari teman tanpa aib maka dia tersisa tanpa memiliki teman. Orang solih pun memiliki kekurangan, memiliki khilaf. Sebagaimana kita pun memiliki khilaf. Banyak orang itu ketika mereka berteman lalu mendapatkan kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya, menjadi pembenar baginya untuk berpisah dengan orang yang sudah dipertemukan oleh Allah. Hanya karena 1-2 kekurangan yang dimiliki dari saudaranya. Siapa di atas muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Makanya kalau kita di dalam berinteraksi ketika diperintahkan oleh Allah berteman sama orang solih, modalnya 1 kesabaran. Karena sabar menghadapi orang solih itu berat. Yang kedua, kita harus siap kalau orang solih yang telah kita deketin mereka juga memiliki kekurangan sebagaimana diri kita memiliki kekurangan. Jangan mengharapkan sahabat kita kayak Abu Bakar kalau diri kita belum sebagaimana Umar bin Khattab. Jangan mengharapkan sahabat kita kayak Utsman bin Affan kalau diri kita belum sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Jangan mengharapkan diri kita kayak Abu Darda, sahabat kita, tapi kita tidak sebagaimana Abdullah bin Ruwaha. Nah, itu termasuk hal yang kita harus paham. Tapi ketika kita sudah memberikan 2 perkara ini, ketika berteman sama orang solih, modalnya harus sabar. Kita yang mendatangi mereka, effortnya juga menjadi lebih. Dan kemudian yang kedua, ketika berteman sama orang solih, kita sadar tidak ada yang sempurna pada saat itulah. Kita akan bersama dengan mereka sampai kita menutup mata. Dan saya sudah sering mengingatkan, berkumpul di dalam keimanan dan program-program dakwah itu menjaga komitmen kebersamaan itu lebih susah daripada menjaga komitmen dalam urusan duniawi dan finansial. Tapi pahalanya berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan karena beratnya menjaga komitmen kebersamaan di dalam kesolihan dan program dakwah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita dapatkan di sini bukan hanya kita pada poin ini meraih pahala dari setiap mukmin dan mukminah itu bagaimana kita mendapatkan kesolihan orang di sekitar kita, tapi poin yang kedua adalah bagaimana kita mengkondisikan kita untuk selalu menjadi orang solih. Karena tanpa kita sadari menjadi orang yang solih itu, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan doa setiap waktu sholat. Itulah indahnya kalau kita menjadi orang solih. Jadi orang solih itu
Pertama, dia dicintai oleh Allah, dicintai para malaikat, dan ternyata orang solih itu, mereka setiap waktu sholat itu mendapatkan doa dari orang satu jagat. Ketika mereka berdoa, salah satunya kepada orang-orang yang solih. Wa ala ibadika sholihin. Coba perhatikan kalau kita tahiyat akhir. Apa salah satu doanya yang kita panjatkan kepada Allah setiap sholat? Wa ala ibadika sholihin. Kepada hamba-Mu yang solih. Artinya, orang itu kalau sudah solih, dia dapat pahala, dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dan dijadikan setiap orang yang sholat di penjuru dunia manapun memberikan keberkahan kepada orang solih. Ketika orang solih itu dimasukkan di dalam sholat, bahwasanya doa di dalam sholat itu salah satunya mendoakan orang solih. Jadi kalau saya sholat, Bapak dan Ibu termasuk orang yang solih, ketika saya mengucapkan wa ala ibadika sholihin, maka itu untukmu. Kalau saya berusaha untuk menjadi solih, Bapak dan Ibu sholat sekarang di rumah, nanti sholat duhur, kemudian berdoa wa ala ibadika sholihin, maka saya dapat. Ketika saya berusaha untuk menjadi solih dengan segala macam ketaatan yang saya lakukan, ada orang Arab Saudi sedang sholat, lalu berdoa wa ala ibadika sholihin, saya mendapatkan doanya itu. Dan itu menunjukkan menjadi orang solih itu luar biasa. Jadi poin yang pertama, kalau kita menjadi pemburu surga, pastikan kita punya partner akhirat yang selalu membackup kita menuju kepada surganya Allah. Yang kedua, ketika kita menuju kepada surga, pastikan diri kita tidak pernah letih untuk menjadi orang solih. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang solih. Apapun komentar yang kita peroleh, apapun hujatan yang kita dapatkan, apapun cacian yang kita dapatkan, karena kesolihan itu akan menjadikan dirimu mendapatkan cipratan doa orang yang sholat di seluruh penjuru dunia. Makanya tidak ada ruginya menjadi orang solih. Allah mencintaimu, para malaikat mengingat dan memintakan ampunan kepada dirimu setiap waktunya, dan engkau akan senantiasa didoakan. Dan setiap orang yang soleh itu, mereka mendapatkan cipratan dari orang yang sholat di seluruh penjuru dunia. Saya bayangkan, saya tidak kenal sama orang muslim di Amerika, tapi kalau saya solih, doanya dia ketika tahiyat akhir wa ala ibadika sholihin yang kepada saya. Saya mendapati doanya orang yang ketika tahiyat akhir wa ala ibadika sholihin yang kepada saya. Sebagaimana ketika orang Amerika solih, ketika saya sholat wa ala ibadika sholihin, Allah akan sambungkan doa itu kepada setiap orang solih yang bertebaran di atas muka bumi. Dan itulah yang harusnya kita pahami. Jadi poin ini, poin yang ke-6, halaman 48, maka sesungguhnya disitulah kita paham. Para pemburu surga, pada poin yang ke-6 oleh Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Sulud ini menyampaikan ada 2 titik perhatian bagi mereka pemburu surga. Pastikan kita mendapatkan teman yang solih, karena kita akan mendapatkan cipratan dari doa-doa mereka, mendapatkan pengaruh yang baik, mendapatkan penasihat yang baik, dan kita akan menjadikan indikator keimanan kita dapat kita baca untuk diri kita ketika berteman sama orang solih, dan kita akan diperjumpakan dengan mereka di akhirat. Yang kedua, yaitu dahsyatnya ketika menjadi orang solih. Cukuplah engkau menjadi solih, maka sesungguhnya setiap dia sholat, setiap orang yang sholat di atas muka bumi, pada saat itulah mengalir doa untuk kita. Kalau kita tidak solih, lalu seluruh penjuru dunia di dalam sholatnya mengatakan wa ala ibadika sholihin, berarti bukan untukmu, bukan diriku kalau kita tidak termasuk orang solih. Betapa beruntungnya menjadi orang solih. Setiap masuk waktu sholat 5 kali, maka sebanyak itu dia akan mendapatkan cipratan dari setiap orang yang berdoa, walaupun tidak disebutkan nama. Selama kita dipandang solih oleh Allah, kita berhak mendapatkan doa dari orang seluruh dunia yang berdoa untuk kita. Nah, itulah yang kita akhirnya mengetahui betapa pentingnya kita bersama dengan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah untuk mendapatkan kebaikan dari mereka, sebagaimana kita berusaha
untuk menjadi orang mukmin dan mukminah pada kehidupan kita menuju kepada surga yang kita tuju. Pemburu surga tidak pernah kehabisan alasan untuk mencari orang yang solih, dan orang yang menjadi pemburu surga tidak pernah kehabisan alasan untuk menjadi solih pada dirinya dan pada hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu nomor 6. Sekarang nomor 7. Malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya dan mengucapkan amin. Apa ini artinya? Inilah yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kita berikutnya insyaallah. Nah, sudah jam 11 lebih 10. Berarti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Kita sudah membahas poin yang ke-6. Poin yang ke-6 inilah yang menjadikan kita sudah memahami kesimpulannya. Pastikan pemburu surga tidak pernah jauh dari orang solih yang menjadi partner akhiratnya. Dan pastikan kita berusaha melecut diri kita supaya menjadi bagian dari orang yang solih. Supaya setiap orang yang sholat di atas muka bumi akan tertuju doanya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Akhi Sabto yang ada di studio. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Ini bermanfaat banget. Tapi memang kalau kajian kitab ini memang harus punya bukunya juga ya Ustaz ya. Iya bukunya, ini bukunya. Bukunya boleh di Spotlight. Jadi banyak yang nanya juga Ustaz, ini materinya apa? Jadi mereka ingin tahu. Berkala. Ya, jadi harus punya Masya Allah ya. Ini ada yang mau bertanya. Raise hand, Ibu Lina boleh di unmute. Ya. Assalamualaikum, Ibu Lina boleh di unmute. Jadi apabila ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silahkan raise hand untuk interaktif atau boleh di fitur Q&A boleh diklik lalu bisa bertanya di situ. Ya. Lanjut deh, ini belum di open atau sudah bisa? Ibu Lina? Oh hilang kayaknya. Ini ada Mbak Caca, boleh di open? Di unmute boleh Mbak Caca? Ya, silakan Mbak Caca. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa anti misli dzalika. Umuk dan keluarga juga mendapatkan doa yang sama dari para malaikat. Amin insyaallah. Ustaz, saya mau nanya tentang orang soleh. Gimana caranya kita tahu misalkan saya udah soleh kan itu kayaknya GR banget itu satu. Ketika kita bergaul teman-teman kita tuh banyak banget ya Ustaz. Mungkin kadang kita ya alhamdulillah sih ketika kita berdoa sama Allah, ya Allah kasih saya petunjuk, kasih saya penerangan gitu, itu Allah cepet banget jawabnya, kasih lihat sih mana temen yang benar-benar baik, mana yang enggak. Tapi saya itu sangat penasaran sekali dengan yang namanya orang munafik. Bahkan di Al-Quran aja lebih banyak membahas tentang orang munafik dibandingkan dengan orang kafir. Karena memang kejadian dalam hidup saya ada seorang misalkan yang memang bergaul dengan kita, kalau Ustadz lihat foto-fotonya dia tuh pakai sorban. Kalau Ustadz denger ngajinya dia tuh Masya Allah gitu. Tapi dia masih pakai narkoba. Tapi dia bisa tuh masuk ke dalam hotel sama cewek cowok yang bukan mahramnya, bisa kumpul-kumpul gitu. Itu maksudnya saya tahu kedoknya, tapi di luar sana orang melihat dia tuh sangat soleh sekali gitu loh. Tapi kan ya nggak mungkin saya nggak mau nambah-nambahin dosa saya untuk gibah ngomongin orang itu. Cuman kan artinya saya udah harus tahu, saya harus menjaga keluarga saya dan diri saya dari orang seperti itu. Cuman ya orang itu ada tuh di sekitar. Cuma kalau Ustadz ketemu sama dia, Masya Allah, pakaiannya, sorbannya. Kalau ngaji, wah saya aja kalah lah pokoknya. Nah itu gimana tuh Ustadz dengan makhluk ciptaan Allah yang begitu tuh, yang berjalan-jalan itu gitu. Gemes kadang-kadang Ustadz, cuma ya gimana ya? Iya. Itu aja sih Ustadz. Ya, jazakallah khair Kita akan coba menerangkan. Mengerti tentang kesolihan itu tentunya hanya Allah yang faham. Fala tuzakku anfusakum wa alamu bimanittaqa. Jangan kalian itu mensucikan diri kalian karena sesungguhnya Allah itu tahu siapa yang paling bertakwa.
membaca diri kita dengan kesolihan itu, biarlah Allah yang mengerti. Dan lebih baik bagi diri kita merasa tidak solih. Orang kalau solih justru merasa dirinya tidak solih. Para sahabat itu ketika dijamin surga malah merasa mereka itu tidak pede untuk memasuki surga. Jadi dari situ kita memahami kalau ada orang selalu merasa dirinya tidak solih walaupun dia sudah menjalankan ketaatan dan meninggalkan dosa, tapi selalu merasa dirinya kurang, nah disitulah tanda kesolihan itu mulai muncul pada hati dan jiwanya. Tapi justru berbeda kalau ada orang yang mengklaim dirinya, saya orang solih, nah itu malah berbahaya. Karena berarti telah tumbuh sifat takabur dan kesombongan pada amal yang dia perbuat, sampai dia merasa pede dengan status kesolihan dia, padahal Allah pun tidak pernah, dan Allah pun tidak pernah memberitahu apakah dia sudah dalam taraf solih ataukah belum. Jadi cara kita membaca diri kita sudah beranjak menuju kepada kesolihan. Kalau ada orang yang sudah taat kepada Allah, meninggalkan dosa, menjauhi segala pengaruh buruk, lalu setelah itu dia tetap merasa dirinya belum sempurna dan masih banyak kekurangan, berarti telah tumbuh kesolihan pada hati dan jiwanya. Tinggal bagaimana dia merawat itu menjadi kebaikan yang lebih besar di masa mendatang. Gimana kalau kita ngelihat orang, Ustaz, membedakan orang solih dan tidak solih? Nah, yang bisa kita lakukan hanya menghukumi secara zahir. Nahkumu bidawahiriha wala nahkumu bibawatiniha. Ada sebuah kaidah, kita hanya bisa menghukumi zahirnya, tapi tidak bisa menghukumi secara batinnya. Batinnya, hatinya itu antara dia dengan Allah. Tetapi kalau kita melihat zahirnya, maka zahirnya itu itulah yang kita lihat. Kalau ada orang secara zahir dan kasat mata melakukan ketaatan, meninggalkan dosa, walaupun mungkin dia tidak sempurna dalam komitmen dia dalam dua perkara itu, kadang-kadang masih jatuh bangun, tapi selalu terlihat komitmen dia untuk melakukan ketaatan dan selalu terlihat kekuatan dia ketika berusaha meninggalkan dosa, berarti dia bisa disebut sebagai orang solih. Adapun urusan hatinya itu antara dia dengan Allah. Kita hanya menghukumi sesuai dengan penampilan zahirnya. Sekarang bagaimana kita jumpai ada orang yang mereka memperlihatkan seakan-akan dia menjadi walinya Allah di tengah keramaian ketika banyak dilihat orang, tapi ternyata secara sembunyi-sembunyi dia melakukan dosa. Maka Umuk dan saya kalau kita mendapati sahabat yang semacam itu, tutup aibnya. Sembari kita mendoakan dia supaya dia mampu meninggalkan hal yang semacam itu. Menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tapi ketika sepi bersama teman satu gengnya dia berubah menjadi walinya setan misalkan kayak gitu. Maka sesungguhnya doakan dia supaya kemudian kita didoakan yang sama oleh para malaikat. Tutup aibnya supaya kita ditutup aib kita oleh Allah. Karena kita tidak diperintahkan untuk membuka aibnya oleh Allah. Jadi kalau nanti mau ditanya siapa dia, ada banyak orang penasaran, diam aja. Sudah, saya akan menutupnya. Kenapa kamu nutupin? Supaya menjadi sebab Allah menutup aib saya nanti kalau memang saya memiliki aib dan diri serta keluarga saya. Setelah kita menutup aibnya, ketika dia selalu menjadi walinya setan ketika di tengah kesendirian, kita doakan dia. Semoga doa kita itulah yang akan menyapa hidayahnya supaya dia kembali kepada jalan ketaatan, menjadi walinya Allah di tengah keramaian dan menjadi walinya Allah ketika di tengah kesepian. Yang kita lakukan hanya itu. Munafik atau tidak munafik, Ustaz? Ya salah satu sifat kemunafikan. Ya, tapi kita mendoakan. Karena munafik yang paling besar adalah munafik yang mereka memperlihatkan zahirnya itu Islam, tetapi membenci syariat Islam. Itu munafik, betul-betul munafik itu semacam itu. Tapi kalau ada orang yang baru menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesepian, ada sifat kemunafikan. Tapi itu termasuk sesuatu yang kita doakan. Tutup saja aibnya. Biar nanti Allah menutup aib kita semuanya, sembari kita doakan. Kalau kita doakan ternyata tidak berubah-ubah, ada ayatnya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita hanya memberi peringatan dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada setiap orang. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Ummu Caca? Bisa sih. Tapi kalau kita menjauh dan putus hubungan aja nggak apa-apa kali ya Ustaz. Karena kenapa suka ngajak-ngajak gitu. Kalau misalnya kita kayak udah kita tutup, tapi kita putus hubungan aja gitu. Karena capeknya tuh suka ngajak-ngajak gitu loh. Jadi kan ya untuk apa gitu loh. Boleh, tidak apa-apa. Itu malah justru jadi kebaikan. Kalau Umum melihat
sudah tidak ada kebaikan akhiratnya kepada orang yang semacam itu, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Orang yang meninggalkan teman yang tidak bisa mendekatkan kita kepada akhirat, pasti Allah akan pertemukan dan Allah ganti dengan teman-teman yang akan mendekatkan kita kepada urusan akhirat dan mereka berakhlak dengan akhlak yang baik. Amin, insya Allah. Abis kan katanya kalau kita mutus hubungan silaturahmi itu ya salah satu yang Allah benci lah atau gimana gitu loh. Jadi takut juga kadang kalau ini kan dia manusia juga. Kalau kita putus hubungannya ntar kita dosa, tapi kalau nggak diputus gimana gitu. Kalau Umu memang tidak melihat kebaikannya dan Umu khawatir akan mempengaruhi pada kehidupan iman dan hijrahnya Umu, ya untuk sementara waktu mungkin tidak usah berhubungan dulu. Tapi kalau Umu merasa bahwasanya berinteraksi kepadanya ada urusan, ada kebaikan-kebaikannya, silakan masih berinteraksi. Tapi niatnya adalah mengingatkan dia. Sebagaimana Abdullah bin Ruwahah ketika ingin mengingatkan Abu Darda yang saat itu masih dalam kondisi jahiliyah. Baik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Semoga bermanfaat juga bagi kita semua. Nah, ini di belakangnya ada Bapak Idrus Fajar Kurniawan, boleh di-unmute. Pak Idrus Kurniawan. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak mungkin bisa mic-nya lebih dekat lagi supaya kita bisa mendengarnya lebih jelas. Ya, silakan Bapak. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, Ane mau nanya Ustaz, Ane punya teman, dia pernah bilang ke Ane untuk membeli ulama-ulama yang bermakna amat ke dia. Apa? Halo? Ya, Ya, Bapak. lebih jelas lagi Bapak. Ya Ustaz, Ane punya teman Ustaz, dia pernah bilang ke Ane untuk memilih ulama-ulama yang bermanhaj sama seperti beliau. Karena kata beliau, nggak semua ulama itu bisa diambil ilmunya. Contohnya kayak dia pernah bilang, memperbolehkan tahlil kematian dan maulid itu sebenarnya itu bid'ah, katanya dia. Apakah benar Ustaz itu tidak mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul? Dan apakah ada dalilnya yang tersebut Ustaz? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama saudara muslim yang berbeda tersebut? Terima kasih Ustaz. Ya. Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita mendapati ada seseorang yang begitu fanatik, kadang-kadang proses belajarnya seseorang itu hanya mengkhususkan kepada kelompoknya, kadang-kadang itu benar ketika dilakukan secara bijak. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak bisa membedakan proses kehati-hatian dengan fanatisme buta. Kalaulah dia mampu untuk memisahkan antara fanatisme buta dan kehati-hatian, maka insya Allah sesungguhnya apa yang disampaikan benar adanya. Kalau dikaitkan secara umum, ya. Tapi banyak sekali saudara-saudara kita dengan alasan untuk hati-hati, tapi sebenarnya itu merupakan bahasa lain dari fanatisme buta. Dan lebih aneh lagi, mereka menempatkan seseorang yang tidak sama pendapatnya dengan pendapat dia itu seakan-akan berbeda keimanan. Sampai tidak mau bertegur sapa, sampai mereka dalam kondisi emosi kalau berjumpa, tidak pernah memperhatikan kewajibannya hanya karena berbeda dengan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Maka itu adalah sebuah kesalahan besar, yaitu adalah menjadikan masalah perbedaan bukan pada masalah pokok, tapi seakan-akan pada masalah pokok. Adapun termasuk perkara yang kita harus mengerti tentang habis kematian, maka sesungguhnya habis kematian, maka yang saya mengerti adalah bagaimana justru kita ini diperintahkan untuk mendoakan, memintakan ampunan, dan itu boleh dilakukan kapan saja. Kalau kita mendapati ada tetangga kita, sahabat kita meninggal dunia, yang paling afdal, yang paling utama adalah kita memintakan ampunan kepadanya setiap waktu ketika kita ingat kebaikan dia. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka itulah yang lebih benar dan itulah yang kita dapatkan contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali ke tadi, kalau kita mendapati ada teman kita sudah fanatik buta,
sampai akhirnya dia tidak mau berteman kecuali sama teman-teman yang satu pendapat dengan dia, berarti sudah fanatik buta, Pak. Orang kalau sudah fanatik buta tidak usah banyak bergaul kita dengan mereka. Tapi kalau ada orang ketika dia mengambil pendapat tetapi dia tidak merendahkan pendapat yang lain yang belum sama dengan pendapat dia, berarti itu benar, Pak. Maka kita harusnya mencontoh sikapnya. Ambillah pendapat yang menurut kita paling kuat, tapi bukan berarti dengan itu kita mudah merendahkan dan menyalahkan pendapat yang tidak sama dengan kita. Makanya berulang-ulang saya sering ditanya, merasa paling benar itu boleh atau tidak boleh, Ustaz? Merasa paling benar itu boleh. Cuma merasa paling benar itu ada dua. Ada orang yang merasa paling benar, lalu menganggap semua pendapat yang bukan pendapatnya dan kelompoknya pasti salah dan batil. Ada pendapat yang kedua merasa paling benar, tapi tidak serta-merta dia menganggap semua pendapat yang bukan datang dari dia itu semuanya salah dan batil. Dia menghormati walaupun dia tidak memilih pendapat itu. Saya pengen jadi yang kedua, Pak. Saya secara pribadi, saya itu pengen menjadi orang, apapun yang saya yakini hari ini, itulah pendapat yang saya pilih karena paling benar menurut saya. Tapi bukan berarti saya membatalkan setiap pendapat yang belum saya pilih. Bisa jadi pendapat-pendapat yang saya belum pilih, memang kemudian saya belum mengetahui semuanya, tapi saya tidak secara otomatis membatalkan dan mengkategorikan orang-orang yang tidak sama pendapatnya dengan saya berarti keluar dari kerangka kebenaran. Nah, disitulah akhirnya kita mengerti, merasa paling benar itu boleh, tapi yang membedakan cuma satu, apakah kamu merendahkan pendapat yang tidak sama dengan pendapatmu, atau kamu masih menghormati pendapat itu walaupun kamu memilih pendapat yang kamu yakini paling benar. Allah alam bisawab. Di antara dua sikap, saya memilih sikap yang kedua. Saya mau mengatakan pendapat yang saya pilih hari ini tetap yang paling benar. Tapi tidak secara otomatis kalau ada pendapat yang tidak saya pilih, bukan berarti itu langsung batil adanya. Dan itu bisa menjadikan kita ma'ruf melihat orang lain. Allah alam bisawab. Jazakallah khair, Bapak. Ya, di belakangnya masih ada nih Ustaz yang resen, Ibu Rani Lubis. Boleh di Bu Rani Lubis boleh di-unmute. Ya, Ibu boleh di klik unmute myself-nya Ibu biar bisa kita mendengar pertanyaannya. Oke, kayaknya belum ada tanggapan nih, Ustaz. Boleh di Q&A dulu, Ustaz? Ya, boleh. Dua ya, Mas Sabta ya. Kita sudah boleh. mau menjelang duhur. Nah, Ustaz, mohon diberikan tips-tips agar kita mudah untuk bergaul atau bersahabat dengan orang-orang soleh. Karena kadang kita merasa agak minder untuk bergaul dengan mereka karena kesolihannya. Minta tips-tipsnya, Ustaz. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Bergaul sama orang soleh tidak boleh minder. Karena kita butuh mereka dalam menjaga stabilitas keimanan kita. Mendekatlah dengan jujur. Siapapun yang melakukan sesuatu jujur karena Allah, maka Allah yang akan memudahkan. Yang kedua, tentunya kita yang berusaha untuk mencari segala macam perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada mereka. Ya, contohnya mungkin menemui, contohnya pada kali tertentu ketika pos kajian kita memperkenalkan diri kita, menyampaikan kemampuan kita apa yang bisa membantu dakwahnya, atau sesuatu yang bisa menyenangkan mereka, sehingga akhirnya ada sesuatu yang mereka ambil untuk kepentingan agama yang sedang diusung sama orang yang soleh itu. Intinya dua itu saja. Kalau dua perkara ini kita jaga, kita rajin berkomunikasi. Kalau tidak diterima sekali, dua kali, jangan langsung ngambek. Terus berusaha. Ingat saja yang tadi saya sampaikan. Seorang anggota mafia Yakuza aja prosesnya panjang ketika ingin menjadi anggota mafia. Apalagi ketika kita ingin menjadi circle dekatnya orang yang solih, ketika kita ingin mengharapkan kebaikan akhirat. Jangan sampai kalah dengan calon anggota mafia Yakuza. Ketika mereka diproses dengan proses yang panjang dan mereka sabar. Karena sesungguhnya akhirat itu layak diperjuangkan dan layak diberikan pengorbanan.
Masya Allah. Ya, masih boleh satu lagi atau sudah? Satu lagi boleh. Boleh ya. Bagaimana mengukur bahwa kita atau sahabat kita sudah termasuk bagian dari orang yang soleh dengan segala keterbatasan kita yang belum mampu untuk senantiasa istiqomah? Tadi sudah saya sampaikan pada pertanyaan yang pertama dari Ummu Caca tadi kan, kita hanya bisa menghukumi secara dohirnya. Kalau ada orang yang berkomitmen melakukan ketaatan dan berkomitmen meninggalkan kemaksiatan, berarti pada dasarnya orang itu adalah orang yang solih. Adapun urusan hatinya, batinnya itu kita serahkan antara dia dengan Allah. Nahkumu bidawahiriha wala nahkumu bibawatiniha. Kita menghukumi orang sesuai dohirnya dan tidak menghakimi orang sesuai dengan batinnya. Adapun mengukur kesalihan pada diri kita itu mudah. Siapapun orang yang melakukan ketaatan, berkomitmen untuk meninggalkan dosa, tapi dengan semua usaha yang telah dia lakukan, dia tetap merasa belum solih. Selama ada orang yang terus melakukan ketaatan, tapi masih merasa belum solih, berarti benih kesalihan sudah mulai tumbuh pada hati dan jiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi sambungannya apa? Yang mana? Kenapa semakin meningkatnya keimanan ataupun kesolihan, maka akan beratnya ujian yang dihadapkan berbanding kebalik dengan orang yang tidak solih, yang mengindahkan larangan. Karena Allah. Orang yang solih, kenapa diberikan ujian yang berat? Karena Allah ingin merontokkan dosanya sebelum dia menutup mata, supaya Allah tidak perlu memberatkan keburukannya pada urusan di akhirat, karena dosanya sudah dibersihkan dengan ujian yang Allah berikan di dunia. Karena yang paling beruntung itu orang yang dosanya dibersihkan oleh Allah di dunia daripada orang yang dibersihkan dosanya di akhirat. Karena kalau dosa kita, naudzubillahi min dzalik, dibersihkan di akhirat, tidak ada tempat membersihkannya kecuali adalah neraka. Tapi kalau Allah ingin membersihkan dosa kita di kehidupan di dunia, maka tempatnya, sungainya, samudranya itu adalah dengan ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Jadi Allah kalau nguji, karena mungkin Allah melihat kita ada banyak dosa yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, Allah ingin cuci dosa kita dengan ujian. Supaya tepat ketika kita nanti mati dan menutup mata, pada saat itulah kita sudah ringan dosa-dosa kita ketika diringankan dengan segala ujian yang kita peroleh dan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin tadi juga sudah terakhir dan insya Allah semua pertanyaan sebenarnya masih banyak dan mungkin bisa, dan hampir semuanya sebenarnya rata-rata hampir mirip-mirip juga Ustaz. Ya. Insya Allah sudah bisa mewakili semua pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Dan mungkin kita kembalikan ke Bapak Yusril untuk ada yang ingin sampaikan, mungkin boleh dibuka mic-nya. Ya, satu. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Yusril. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan kita pada pagi hari ini ya. Jazakallah Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ustaz di kajian berikutnya dan mudah-mudahan bisa ketemu langsung di masjid ya Ustaz ya bersama. Amin, insyaallah. Salam buat jamaah semuanya di Masjid Al-Aqsa di Latinos. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini, memberikan pertolongan yang begitu besar sebagaimana gemericik air yang menenangkan. Dan semoga kaum muslimin akan kembali kepada rumah-rumahnya Allah sebagaimana kondisi sebelumnya. Hanya kepada Allah bergantung dan kepadanya tidak akan ada kekecewaan pada hati dan jiwa orang yang beriman. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kembalikan ke Mas Sabto. Silakan. Kepada semuanya, mungkin Akhi Sabto lagi di belakang. Insya Allah nanti secara berkala kita akan sampaikan jadwal kita, yaitu membedah kitab 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah, live di webinar dan juga di YouTube insya Allah. Saksikan jadwal-jadwal berikutnya insya Allah pada akun kita Samila Series dan akun pribadi Umar Mita. Semoga kita selalu dipertemukan pada setiap majelis ilmu walaupun melalui dunia maya. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.